Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin wallazi ja'alal qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin wallazi ja'ala muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Ini sejatinya kalau kita berada di 10 malam atau 10 hari terakhir, itu sejatinya ibadah kita itu sedang menuju take off. Ya, bukan landing. Jadi ada orang-orang yang justru di 10 hari terakhir ini landing. Kenapa landing? Karena mempersiapkan pulang kampung. Ya, mempersiapkan pulang kampung. Nah, harusnya ini sedang menuju take off. Kenapa? Kalau kita sedang memanjat pohon kelapa, ini udah berada di puncak, tinggal memetik buahnya sebetulnya. Jadi ini harus kita kawal yang 10 hari atau 10 malam terakhir dengan i'tikaf. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan sampai wafat. Sampai beliau wafat, di setiap 10 hari terakhir itu mengajak keluarganya untuk i'tikaf. Karena ada apa? Ada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan yang nilai ibadah di dalamnya itu sama dengan 83 sekian tahun. Jadi gak main-main Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat itu malam 1000 bulan itu, maka nilai malam itu sama dengan 83 tahun. Adanya di mana? Di 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir ini itu banyak dicari orang di malam-malam ganjil. Ya, malam ganjil. Nah, menurut saya harusnya tidak di malam ganjil atau tidak kita pilih ini malam ganjil, ini malam genap. Pokoknya kita cari di 10 malam terakhir. Kalau versi Muhammadiyah, malam ini malam ganjil. Versi kita yang ikut pemerintah, malam ini malam genap. Nah, sekarang Allah turunkan Lailatul Qadar di versi siapa? Maka sebetulnya yang kita cari itu, yang kita kejar itu di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir. Ya, di 10 malam terakhir. Hanya Allah yang tahu. Nah, tapi Allah katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar itu di situ adalah malam istimewa. Al-Qadar di situ adalah malam yang utama. Dan Al-Qadar di situ adalah malam di mana Allah menetapkan takdir kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Itu Al-Qadar. Nah, dinamakan Al-Qadar, keistimewaan dia menjadi Al-Qadar itu karena turunnya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran.
Nah, Al-Quran sendiri adalah Al-Huda. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah kitab yang dibaca. Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Al-Quran itu adalah An-Nur. Al-Quran itu adalah Ar-Rahmah. Al-Quran itu adalah Asy-Syifa. Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, maka nilai malam itu, karena keistimewaan malam itu, Allah beri nilai malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di antara keistimewaan malam itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun beserta ar-ruh. Nah, ruh di situ bukan roh-roh. Dulu cerita zaman dulu belum paham agama, Lailatul Qadar itu banyak yang bilang turunnya malaikat dan para roh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka Pak Quraisy di dalam bukunya mengatakan bahwa pada malam itu bumi ini sesak karena dipenuhi oleh para malaikat. Biizni rabbihim min kulli amar, atas izin Allah untuk mengurus urusan manusia, menetapkan takdir kehidupan kita untuk yang akan datang. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka akan sampai pada batas terbitnya fajar. Nah, untuk mendapatkan keutamaan malam itu, apa amaliah kita? Selain sholat malam. Sholat malam udah sering kita mendengar, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail karena mengharapkan, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, tapi kalau kita memahami ayat Al-Quran, satu ayat lagi, ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi, maka salah satu amaliyah menjemput malam Lailatul Qadar itu adalah membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran. Malam itu istimewa karena Allah turunkan Al-Quran. Malamnya dikejar tapi Al-Qurannya diabaikan. Padahal keistimewaan malam itu salah satunya karena Allah turunkan Al-Quran. Jadi jutaan orang mengejar malam Lailatul Qadar tapi mengabaikan Al-Quran. Maka sejatinya bagaimana mengejar malam, di antara amaliyah mengejar malam Lailatul Qadar itu adalah tilawatul Quran wa tadabbur Quran. Membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran, sehingga kita fungsikan Al-Quran itu sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai An-Nur, sebagai cahaya, sebagai Ar-Rahmah, sebagai rahmat, sebagai Asy-Syifa, sebagai penawar, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Jadi salah satu hadiah terindah yang diberikan Allah kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu dia mampu membedakan yang hak dan yang batil. Jadi bukan sekedar dapat hadiah, tapi setelah itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana sahabat-sahabat yang bisa membawa kita ke surga, mana sahabat yang berbahaya buat kita yang membawa kita ke neraka, mana pekerjaan yang mendatangkan rahmat Allah, ridho Allah, mana pekerjaan yang mendatangkan murka Allah. Kita cerdas. Makanya kalau Bapak Ibu mengejar Lailatul Qadar, kira-kira jam 11, jam 12-nya tilawah Al-Quran, sampai jam 1, jam 2-nya qiyamul lail. Dan jangan lupa Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar semakin cinta dengan Al-Quran dan berusaha menjalankan nilai-nilai Al-Quran.
Ya, sekali lagi bahasanya begini. Malam Lailatul Qadarnya dikejar tapi Al-Qur'annya diabaikan. Padahal salah satu keistimewaan malam itu karena Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, yang kedua, amalia untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Sedekah. Jadi usahakan tingkatkan infak sedekah kita. As-sedekah. Afdhalus sedekah sedekah Ramadan, kata Rasulullah. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah Ramadan. Ya, sebaik-baik sedekah Ramadan. Nah, salah satu bentuk sedekah Ramadan itu memberi makan orang yang berbuka puasa. Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Ternyata di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita memberi makan orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian malaikat akan mendoakan kita di momen-momen bulan Ramadan. Nah, puncaknya Jibril akan mendoakan kita di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi ternyata salah satu amalia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah memberi sedekah. Ya, memberi sedekah. Nah, sedekah itu apa? Sedekah itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk makanan. Kalau nggak punya uang, nggak punya makanan, bisa berbentuk ilmu. Kalau punya keahlian membaca Al-Quran, bisa mengajarkan orang lain membaca Al-Quran. Kalau nggak punya apa-apa, senyum. Karena tabassumuka ala wajhika sedekah, senyummu buat saudaramu sedekah. Nah, tapi kalau infak uang. Nah, kalau infak, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kata Allah, namanya berinfak itu bisa dikala lapang dan juga dikala sempit. Nah, jadi hanya orang yang beriman kepada Allah yang mau menjalankan perintah Allah, baik dalam bentuk zakat, sedekah atau infak. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ketika engkau perintahkan kami sholat sebagaimana orang kaya sholat, kami sholat. Ketika engkau perintahkan kami puasa sebagaimana orang kaya, kami puasa. Tapi ketika engkau perintahkan kami sedekah, orang miskin pengen sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Jadi salah satu amaliyah untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah sedekah. Jadi kalau kotak amal lewat, nah sedekah. Jangan senyum. Senyum bagi yang nggak mampu. Ya. Ini kalau salah memahami ceramah saya, nanti kotak amal lewat pada senyum. Ya, itu bagi yang tidak mampu boleh senyum itu. Ya. Nah, terus apa amaliyah untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Perbanyak istighfar. Perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang merasa pernah berdosa, seberat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, jauh lebih besar rahmat Allah, jauh lebih besar ampunan Allah. Malam suci, di bulan suci, diturunkannya kitab suci, maka yang disentuh oleh keutamaan malam Lailatul Qadar itu insya Allah orang suci. Maksudnya orang yang bersih dari dosa. Maka perbanyak istighfar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dia ada yang siapa orang yang paling berdosa sebenarnya? Jadi orang yang paling berdosa itu adalah yang berprasangka buruk kepada Allah bahwa dosanya tidak akan diampuni. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang berdosa besar, berprasangka buruk kepada Allah karena dosa kita tidak diampuni. Padahal Allah sudah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya tadi ya, qiyamul lail, ya salat malam,
Ya, baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran ini penting. Saya belum bisa baca teksnya Ustadz, pahami maknanya. Yang jelas tadi saya katakan Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Malamnya dikejar tapi Al-Qurannya tidak ditadaburkan, tidak dibaca. Jadi daripada kalau kita sudah masuk masjid kira-kira jam 10, jam 11, jam 12 sambil menunggu jam 2 baca Al-Quran. Karena keutamaan malam itu disebabkan turunnya, salah satunya disebabkan karena turunnya Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Nah kemudian banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah, dan Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Ya. Dan tanda insyaallah kita memperoleh Lailatul Qadar, hidup kita lebih baik, pola hidup kita jauh lebih baik. Kalau dulu kita pendendam, sekarang pemaaf. Ya, kalau dulu kita temperamen, suka marah, sekarang penyabar. Kalau sebelumnya kita pelit, sekarang dermawan. Kalau sebelumnya kita pembenci, sekarang penyayang. Kalau dulu kita buser, mengadu domba orang, kalau sekarang mendamaikan orang yang bertikai. Wah, itu hadiah, salah satu hadiah dari kebaikan malam Lailatul Qadar. Hidup kita jauh lebih baik. Dan puncaknya adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan. Jadi buat yang akan pulang kampung, tetap beristighfar, beribadah di jalan, karena jangan sampai ini 10 hari terakhir justru landing. Padahal dia harusnya take off ini. Harusnya begini nih. Bukan landing. Ya, bukan landing. Misalnya apa yang menyebabkan landing? Sibuk cari tiket. Habis cari tiket cari oleh-oleh. Jadi banyak di fokus kita berubah. Ya, fokus kita berubah. Ya, justru harusnya kita take off malah landing. Ya, padahal puncaknya Ramadan ada di 10 hari terakhir. Semoga Allah memilih kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya, insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, kita kembali kepada fitrah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.